Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ustadz, ustazah, bapak, ibu, wali murid serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini yang insya Allah dengan penuh keberkahan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ustadz, ustazah, bapak, ibu, wali murid serta anak-anak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, izinkan saya menyampaikan sedikit pesan-pesan menjelang berbuka mengenai ikhlas. Tentu kita tidak asing dengan kata ikhlas. Arti ikhlas yang sering kita ketahui, ikhlas merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Arti ikhlas ini sudah benar, tetapi kurang tepat nih. Dalam ajaran agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal ibadah misalnya, ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan juga karena ingin dipuji, ingin terlihat soleh, tetapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menjadi orang yang riya ataupun sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah, kita masih akan tergigit kerikil dan batu kecil. Itulah yang menjadi tidak nikmatnya tadi. Demikianlah juga dengan ikhlas, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Tapi sebaliknya amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap riya atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal ini yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu diingat anak-anak, bahwa ketika kita beribadah harus dengan ikhlas, bukan karena ingin dipuji teman kita atau ingin dipuji oleh guru kita, dipuji oleh bapak ibu kita sendiri pun juga tidak diperbolehkan. Ustadz, ustazah, bapak ibu, wali murid serta anak-anak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya.
Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya. Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan benar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Jadi kantong yang berisi dengan kerikil pasir tadi cuma hanya memberatkan saja ketika kita berpergian, tidak ada manfaatnya sama sekali. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana caranya agar bisa beribadah dengan ikhlas? Bu Hamidah kasih tahu cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju kepada Allah. Jangan munculkan rasa riya atau sombong di dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan amal perbuatan kita. Insya Allah dengan cara ini kita dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Bu Hamidah sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk diri Bu Hamidah dan baiknya untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Albiru manitaqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.